perasaan dan manusia yang akan dilalui oleh manusia ketika dia menikah. Jadi pertama dia akan merasakan ketenangan, kemudian dia akan merasakan rasa cinta, dan kemudian kasih sayang. Dan ini sesuatu yang wajar gitu. Jadi ketika kita pahami bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang kita jalani seumur hidup, maka sesungguhnya yang paling lama akan kita rasakan adalah rahmahnya. Seperti diawali dengan sakinah, kemudian diperkuat dengan mawaddah, dan dalam jangka panjang itu yang akan dirasakan oleh suami istri adalah rahmah. Begitu. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara bahwa pernikahan sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah institusi, maka kita juga harus berbicara, terus juga paham bahwa sebuah organisasi, sebuah institusi tidak akan berjalan tanpa memiliki tujuan. Jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa sebuah pernikahan itu tidak bisa bertahan lama ketika tujuannya adalah cinta saja. Karena cinta untuk cinta itu seperti sebuah sebuah rekursi begitu ya, kalau bahasa orang informatikanya itu kan rekursif begitu kan. Dan itu tidak akan jalan begitu. Jadi jeruk makan jeruk lah begitulah istilahnya. Anda akan kehilangan arah begitu. Ketika Anda menikah tujuannya hanya untuk cinta, dan kemudian menjalani pernikahan hanya untuk kehilangan arah. Sebab pernikahan ini kan memiliki tujuan, sama dengan kehidupan dan keberadaan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini tentu memiliki tujuan, dan kita sudah pahami itu. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan tertentu, dan kemudian lembaga pernikahan ini yang kita jalani tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali dia inline dengan tujuan hidup yang kita yakini. Itu satu hal yang harus kita pahami. Nah, kenapa ini harus kita pahami? Karena ini nanti berkaitan dengan tema yang pertama, yaitu tentang bagaimana memilih pasangan. Kalau kita dalam hidup ini memiliki tujuan yang kita yakini dan kita perjuangkan keberhasilannya, maka tentu ketika kita menjalani pernikahan di mana kita akan hidup bersama, kita tentu juga ingin bahwa kebersamaan ini menjadi sesuatu yang sejalan, inline dengan tujuan hidup yang kita yakini. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semuanya ini di dunia untuk beribadah kepadanya, maka kemudian dalam pernikahan kita pun juga harus menjadi sesuatu yang mendukung perjuangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ubudiyah kita, seperti itu. Dan kemudian itu akan tercermin dalam bagaimana kita memilih pasangan hidup kita, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa dalam memilih pasangan hidup itu pertimbangan yang paling mendasar, yang paling pokok, gitu ya, itu adalah pertimbangan agama. Pak, bisa lebih keras? Nggak kedengeran. Mohon maaf, akan saya lebih keras lagi. Tadi ada yang sholat saya. Nah, baik. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Hadis ini juga terkenal, gitu ya. Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Ada yang hafal? Agama terakhir. Yang pertama. Keturunan. Salah. Yang pertama itu harta. Bener nggak? Harta. Yang kedua adalah nasab. Nasab itu keturunan, kedudukan sosial, gitu ya. Kalau Jawa itu kan priayi, gitu kan, dan lain sebagainya. Kedudukan sosial, kecantikan, dan agama. Maka pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Kalau laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki ada di sini. Dipilih misalnya. Jadi sama aja, begitu ya. Nanti ada juga hadisnya. Nah,
pertimbangan pokoknya pun dalam memilih pasangan Rasulullah sampaikan adalah dinnya, agama, gitu ya. Jadi saya tidak akan jadi begini, masalah kriteria ini sebenarnya itu sesuatu yang sangat subjektif, begitu ya. Masing-masing orang, masing-masing keluarga dengan berbagai latar belakang yang berbeda punya pertimbangan sendiri. Itu tidak bisa dinafikan. Tapi Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini, jadikanlah din atau agama itu sebagai pertimbangan dasar. Jadi kalau ketika Anda mempertimbangkan seseorang untuk menjadi pasangan Anda, yang pertama harus dilihat adalah dinnya, agamanya. Pertimbangan yang lain ada juga tidak apa-apa, tapi yang paling mendasar, yang paling pokok adalah agama, begitu ya. Dan ini menunjukkan prioritasnya. Jadi prioritasnya adalah agama dulu, baru setelah itu yang lain. Lihatlah agamanya dulu. Kalau agamanya sudah oke, baru lihatlah yang lain, gitu. Jadi boleh punya kriteria yang lain, dan itu tidak bisa kita nafikan, begitu ya. Saya pun dulu juga seperti itu. Ibu saya juga punya kriteria, gitu ya. Jadi bukan cuma kita, tapi kemudian orang tua kita, keluarga kita juga punya kriteria. Ketika kita mau menikah, mereka punya seperti apa, itu punya kriteria. Dan itu juga tidak apa-apa, dan itu juga sangat subjektif, begitu ya. Tapi yang paling mendasar, yang paling pokok adalah, yang harus kita perhatikan adalah din. Dan agama itu meliputi 3 hal: akidah, ibadah, dan akhlak, gitu. Dan kalau kita lihat ketiga hal ini, maka sesungguhnya yang paling pertama harus dicek adalah akidahnya dahulu. Pastikan bahwa akidahnya salim, akidahnya selamat, betul, tidak ada penyimpangan dalam akidahnya, gitu ya. Kemudian ibadahnya baik, gitu. Dan kemudian matinul khuluq, gitu. Akhlaknya mulia, bagus. Itu yang mendasar. Kalau mau ada kriteria yang lain, masalah suku, masalah dan lain sebagainya, silahkan. Itu subjektif. Dan kalau ditanya, Pak, yang baik seperti apa? Saya tidak bisa menjawab, begitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang subjektif. Baik dan buruk itu tergantung masing-masing orang, tergantung latar belakang masing-masing. Misal ada orang yang pendek, punya tambahan kriteria, saya ingin kriteria pasangan saya yang tingginya juga sama seperti saya. Tapi ada juga orang lain yang misalkan yang pria yang pendek punya kriteria, saya ingin pasangan saya lebih tinggi dari saya, karena saya ingin nanti keturunan saya lebih baik dari saya. Ada juga seperti itu, begitu ya. Satu hal yang bagus menurut seseorang belum tentu bagus menurut yang lain. Itu suatu yang subjektif.